Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, saya Naifa Terdesta Ayu dari Fikia UNER Universitas Airlangga. Kami sedang melakukan kegiatan belajar lapangan untuk memahami kesehatan bapak-bapak nelayan di Muncar. Kami ingin meminta bantuan Bapak untuk menjadi narasumber yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan seperti tekanan darah, keluhan nyeri, kulit, dan lain sebagainya, dan kebiasaan kerja nelayan agar kami bisa memberikan saran kesehatan yang tepat. Untuk prosedurnya itu ada dua. Yang pertama, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang diri Bapak dan pekerjaan Bapak sekitar 10-15 menit. Lalu setelah wawancara, setelah saya bertanya-tanya, kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, tensi, lalu gula darah, lingkar perut jika Bapak berkenan. Nanti Bapak boleh bisa menolak atau berhenti di tengah jalan jika merasa tidak nyaman. Semuanya data Bapak dijamin rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan pendidikan atau penelitian. Kalau dan nama Bapak tidak akan dipublikasikan ya Pak. Apakah Ya. Bapak bersedia? Bersedia. Oke, baik. Jika bersedia, Bapak bisa atas nama siapa terlebih dahulu, Pak? Pak Eko. Eko, Bapak Eko ya. Ya. Bapak bisa tanda tangan, Pak? Oke. Oke, terima kasih ya, Pak. Baik, saya akan melakukan pertanyaan pada Bapak. Oke, untuk usianya berapa tahun, Pak? 38. Oke, untuk jenis kelamin laki-laki nggih. Untuk status pernikahan, Bapak sudah menikah atau belum? Sudah. Sudah menikah nggih. Lalu untuk jumlah tanggungan keluarga kira-kira berapa? Ada 2, satu anak, satu istri. Untuk pekerjaan di kapal sebagai apa Pak? Pemilik kapal kah, nakoda atau anak buah kapal? Nakoda. Oke. Untuk agamanya? Islam. Oke, Islam ya. Untuk pekerjaan sebagai nelayan udah berapa tahun Pak? Kurang lebih 8-10 tahun. 10 tahun ya, 10 tahun. Oke. Untuk bapaknya asli Jawa atau di luar Jawa? Asli Jawa. Berarti asli Banyuwangi ya? Iya. Oke. Mohon maaf Pak, ini saya mau tanya saat musim ikan sedang rame, biasanya dalam sebulan rata-rata berapa kali Bapak pergi untuk melaut? Saya ini sih beda-beda, tapi biasanya paling sering ya itu 10 kali. 10 kali. Sekali berangkat itu melautnya biasanya berapa lama Bapak yang berada di lautnya? 8 jam. 8 jam ya. Kalau saat musim ikan lagi turun nih Pak, dalam sebulan rata-rata berapa kali? Cuma 5 kali. Oke. Sekali berangkatnya melaut biasanya berapa lama yang berada di lautnya? Itu bisa 5-8 jam. 5-8 jam Bagaimana pola pekerjaan Bapak saat waktu terang bulan? Apakah tetap melaut seperti biasa atau mengurangi jumlah hari melaut atau tidak melaut sama sekali, libur atau ada yang lain Bapak? Saya kurangi waktu melautnya. Oh, mengurangi waktu lautnya nggih. Iya. Biasanya berapa hari sekali Bapak? Karena awalnya 10 hari mungkin jadi 3-4 hari. 3-4 hari nggih. Saat tidak melaut, apa kegiatan utama yang Bapak lakukan? Ini saya bantu istri saya di toko. Oh, bantu istirahat. Saya lanjut lagi ya Pak untuk pemeriksaannya. Rata-rata pendapat bersih per bulannya saat musim ikan berapa? Rata-rata bersih. Mungkin 12 juta. Oke, baik. Untuk rata-rata pendapatan bersih per bulannya saat lagi musim ikannya tuh turun, Itu cuman 5-8 juta gitu. 5-8. 5-8 juta ya. Apakah pendapat Bapak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga setiap bulannya? Cukup. Cukup ya.
Dalam 6 bulan terakhir, apakah Bapak pernah menunda atau tidak berobat karena masalah biaya? Tidak. Oke, tidak ya. Apakah mohon maaf ya Pak, apakah Bapak memiliki tabungan untuk keadaan darurat? Tidak. Tidak. Dari skala 1 sampai 5, kalau 1 tuh sangat tidak setuju, kalau 5 itu sangat setuju, biasanya membeli alat perlindungan diri seperti kacamata, topi, terasa memberat atau tidak? Cuman 3. 3, oke. Apakah Bapak memiliki pinjaman atau hutang yang terkait dengan pekerjaan Bapak? Tidak. Tidak ada. Oke, baik. Kalau boleh tahu pendidikan terakhir yang ditamatin Bapak apa nih? SMA lah, saya cuma SMA. Sumber utama informasi kesehatan Bapak biasanya dari mana kalau boleh tahu? Dari petugas kesehatan kah? Atau dari TV? Atau dari keluarga atau teman? Kira-kira. Saya cuma tahu dari ini sih, biasa ada kegiatan penyuluhan gitu. Oke, penyuluhan ya. Dari skala 1 sampai 5, kalau 1 itu sangat baik, sangat sulit, sedangkan 5 itu sangat mudah. Seberapa mudah Bapak memahami anjuran dari dokter atau poster kesehatan? Cuma 3. 3. Oke. Apakah Bapak punya jaminan kesehatan seperti BPJS atau asuransi? Saya punya BPJS. Oke, BPJS nih. Dari skala 1 sampai 5, kalau 1 itu sangat tidak setuju, kalau 5 itu sangat setuju, lokasi puskesmas yang jauh atau antri lama membuat saya nggak berobat. Membuat Saya setuju. Setuju. Oke. Setuju aja atau sangat setuju, Pak? Setuju aja. Setuju aja. Dari skala 1 sampai 5, kalau 1 itu sangat tidak setuju, untuk 5 sangat setuju, saya lebih percaya obat daripada dokter atau puskesmas karena terbukti ilmiah. Ya, saya setuju tuh. Setuju. Kalau dari skala 1 sampai 5, kalau 1 itu sangat tidak setuju, kalau 5 sangat setuju, untuk beberapa penyakit pengobatan tradisional atau orang pintar lebih manjur. Apakah Bapak setuju dari skala 1 sampai 5? Kurang sih, saya kurang setuju. Oke, berarti saya kasih di skala 2. Ya. Jika Bapak punya masalah pribadi atas stres, adakah orang yang bisa diajak bicara Bapak? Biasa ada sih teman sama teman kan. Biasanya ada ya. Oke, dari skala 1 sampai 5, kalau skala 1 sangat setuju, kalau skala 1 tidak setuju, kalau skala 5 sangat setuju. Membicarakan masalah stres atau pikiran adalah hal yang kurang pantas dan sebaiknya disimpan sendiri. Apakah? Biasa-biasa sih. Biasa aja. Tengah-tengah. Nah, untuk skala 1 sampai 5, untuk 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Di lingkungan Bapak, nelayan dianggap wajar jika menahan sakit dan terus bekerja. Itu setuju sih saya. Biasa sama teman-teman kan tetap ditahan sakitnya. Oke, saya kasih skala 4 ya Pak. Mana yang paling mungkin membuat Bapak lebih serius menjaga kesehatan? Mulai merasa gejala sakit, nasihat dari dokter, apakah melihat teman sakit parah, apa ada penyuluhan atau diingatkan keluarga, atau ada yang lain Bapak? Saya biasa karena diingetin keluarga sih. Kalau sama mulai merasa gejala sakit itu diingetin keluarga kan. Oke, baik. Rata-rata berapa jam Bapak terpapar matahari terik dalam saat melayat atau bisa melaut? 5 jam mungkin belum. Oke.
kira-kira berapa jam mesin kapal menyala keras dalam sehari, Pak? Kalau sampai 8 jam. 8 jam. Apakah Bapak ini kalau terkena panas itu biasanya langsung terpapar panas matahari terik langsung kah, Mbak? Iya. Terpapar bising mesin kapal yang keras dalam waktu yang lama kira-kira berapa jam kira-kira terpapar bising mesin kapal yang keras dalam waktu lama kira-kira, Pak? Bisa sampai 5 sampai 8 jam. Berarti sering ya, Pak? Iya, sering. Oke. Dalam 1 tahun terakhir apakah Bapak pernah mengalami kecelakaan saat bekerja? Tidak. Tidak pernah. Baik, alhamdulillah ya, Pak. Bapak bisa menjawab dari kalau skala 1 itu sangat tidak setuju, kalau 2 tidak setuju. Untuk 1 sangat tidak setuju, kalau 2 tidak setuju, kalau 3 biasa aja, kalau 4 setuju, kalau 5 sangat setuju. Apakah Bapak bisa mengerti? Entah. Baik, saya lanjutkan. Apakah Bapak merasa sebagai nelayan Bapak punya resiko tinggi mengalami gangguan kesehatan serius di masa tua akibat pekerjaan Bapak? Setuju aja. Seperti sakit kulit, katarak, dan lain sebagainya. Setuju aja. Setuju, baik. Umur Biasa aja, setuju. Jika seandainya Bapak sampai sakit parah karena pekerjaan, hal itu akan sangat mengancam kemampuan Bapak untuk menafkahi keluarga dari skala 1 sampai 5 kira-kira? Sangat setuju sih, soalnya penghasilannya dari saya, kalau istri cuma bantu. Oke, baik. Menurut Bapak, biasakan diri bekerja dengan aman, memakai pelindung, apakah sangat bermanfaat untuk bisa tetap sehat dan bekerja sampai tua nanti, Bapak? Setuju aja. Setuju, baik. Oke, untuk memakai alat pelindung seperti topi, kacamata, dan lain sebagainya, atau terlalu memikirkan cara kerja yang aman seringkali terasa tidak praktis dan merepotkan serta memperlambat pekerjaan. Dari skala 1 sampai 5, Bapak? Cuma 3 sih, kayak ya setujunya nggak terlalu ya. Baik. Seandainya Bapak mampu untuk selalu membiasakan diri bekerja dengan lebih hati-hati dan aman meskipun dalam kondisi terburu-buru dari skala 1 sampai 5, Pak? Keyakinan Bapak? Ya sih, biasa aja. Oke, baik. Secara keseluruhan, seberapa sering Bapak secara sadar berusaha untuk bekerja dengan cara yang aman dan sehat, misalnya memakai perlindungan seadanya, memperhatikan posisi tubuh Bapak dari 1 sampai 5? Tidak pernah, jarang, kadang-kadang, atau Jarang. sering atau selalu? Jarang ya. Ini Pak, dari yang saya sebutkan nanti, mana yang paling mungkin membuat Bapak lebih serius dan disiplin dalam menjaga kesehatan saat bekerja? Bapak boleh pilih salah satu ya. Jika saya mulai merasa gejala sakit akibat pekerjaan, lalu Saya setuju. Setuju. Nasihat langsung dari dokter atau petugas kesehatan, melihat teman sesama nelayan jatuh sakit parah, ada penyuluhan atau poster kesehatan di desa, diingatkan oleh keluarga, istri atau anak, ada pembagian. Ada pembagian alat pelindung dari seperti APD gratis atau murah. Itu saja ya, Pak, yang Bapak setujui. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ya, Pak, mengenai kebiasaan merokok. Mana pertanyaan yang paling setuju? Saya akan menanya beberapa pertanyaan ya, Pak. Apakah Bapak merokok? Iya, saya merokok. Oke.
Merokok ya. Iya. Dulu merokok, sekarang masih merokok ya? Masih. Masih. Aktif ya, Pak? Iya, Rokok aktif. Selanjutnya, seberapa sering Bapak mengkonsumsi minuman alkohol? Saya tidak pernah merokok. Tidak pernah. Seberapa sering Bapak mengkonsumsi makanan asin atau gurih? Hampir setiap hari kah? Atau cukup sering? Jarang-jarang Cukup atau sering. tidak pernah? 2 Cukup sampai sering. 3 minggu mungkin biasanya. Oke, baik. 3 kali pun. Dari seberapa sering Bapak mengkonsumsi makanan atau minuman manis? Hampir setiap hari? Cukup sering? Jarang atau Jarang. tidak pernah? Jarang ya. Seberapa sering Bapak mengkonsumsi sayuran atau buah-buahan? Cukup sering. Cukup sering. Rata-rata berapa jam Bapak tidur selama 24 jam? Paling cuman untuk 5 jam sih, Mbak. Kalau misalkan lagi banyak ikannya. Oke, baik. Apakah Bapak merasa waktu istirahat atau tidur Bapak itu cukup? Tidak sih. Tidak. Oke, baik. Seberapa sering Bapak mengkonsumsi kopi? Setiap hari sih minum kopi. Oke, setiap pagi ya, Pak? Setiap pagi. Sering. Oke, seberapa sering Bapak mengkonsumsi minuman berenergi? Jarang sih itu. Jarang ya? Jarang. Oke, saya lanjut lagi ya, Pak. Bayangkan Bapak mengalami demam dan batuk berapa hari. Tindakan pertama yang paling mungkin saja Bapak lakukan: 1. Membiarkan saja. 2. Membeli obat di warung. 3. Pengobatan tradisional. 4. Ke menteri atau bidan. 5. Ke puskesmas atau dokter. Ke puskesmas. Puskesmas ya. Seandainya lagi ya, Pak, setelah 3-4 hari demam dan batuk Bapak tidak kunjung sembuh dan justru membuat badan terasa lemas sehingga tidak bisa melaut, apakah tindakan yang akan Bapak lakukan? 1. Terus membeli obat yang sama berada di warung. 2. Mencoba pengobatan tradisional seperti jamu atau kerokan dan lain sebagainya. 3. Pergi ke menteri atau bidan terdekat. 4. Pergi kembali ke kontrol ke puskesmas atau dokter. Atau untuk yang terakhir, membiarkan saja berharap sembuh sendiri. Ke puskesmas sih misalnya. Ke puskesmas lagi. Bapak bisa mengingat kembali saat terakhir kali Bapak sakit, tindakan apa yang benar-benar yang Bapak lakukan? Tidak pernah melakukan Yang ke puskesmas tadi. Puskesmas ya. Jika pernah membeli obat sendiri tanpa dokter, apakah alasan utama Bapak? Yang pertama, gejala ringan. Kedua, sudah tahu obatnya. Ketiga, lebih cepat dan praktis. Keempat, lebih murah. Kelima, lokasi vaskes jauh. Keenam, disarankan oleh orang lain seperti keluarga atau teman Bapak. Kelima, tidak punya waktu. Karena tidak punya waktu sih biasanya. Oke, baik. Jika Bapak baru akan pergi ke puskesmas atau dokter jika sakitnya sudah terasa parah sekali atau tidak, untuk skala 1 iya, sangat Iya. Bapak setuju? Setuju ya. Dari skala 1 sampai 5, dari skala 1 itu setuju, skala 5 tidak setuju. Lebih baik menahan sakit sedikit daripada kehilangan mendapat 1 hari karena harus pergi ke obatan. Kira-kira skalanya berapa? Setuju aja. Setuju aja. Untuk penyakit-penyakit yang biasa
Biasanya Bapak lebih percaya pengalaman sendiri atau saran teman daripada harus ke dokter? Dari skala 1 sampai 5, kalau 1 sangat setuju, 2 Sangat sampai setuju. setuju. Secara umum bagaimana Bapak menilai kondisi kesehatan Bapak saat ini? Yang pertama itu sangat baik, kedua baik, 3 cukup, 4 kurang, 5 Cukup buruk. sih. Cukup. Dari 6 bulan terakhir, apakah Bapak sering mengalami keluhan kulit seperti kulit Bapak itu merasa perih, gatal, atau ada flek-flek hitam? Tidak ada. Tidak ada ya. Dalam 6 bulan terakhir, apakah Bapak merasa penglihatan menjadi kabur atau silau? Tidak. Tidak. Dalam 6 bulan terakhir, apakah Bapak merasa pendengaran berkurang atau sering berdenging? Tidak. Tidak ya. Dalam 6 bulan terakhir, apakah Bapak sering mengalami nyeri punggung bawah? Sering itu biasanya. Sering ya. Dalam 6 bulan terakhir, berapa hari Bapak tidak bisa melaut karena sakit? Itu tergantung sih. Kalau biasa sakit punggung, istirahatnya bisa sampai 2-3 hari. 2 sampai. Oke, baik. Bapak bisa nanti melanjutkan untuk kalau mau pemeriksaan gratis, Bapak bisa langsung di sebelah sana ya Bapak. Untuk pertanyaannya udah selesai. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih.